Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah ana sekarang berada di Palembang, tepatnya di Kecamatan Sukarame. Masya Allah. Bersama Ustadz Reno Anugrah Pratama. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Esos, SPD, MPD, Masya Allah. CPS, Banyak. CT, CCS. Oh iya benar. CTTS itu, CCS itu apa? Certified Trainer. Trainer, CCS. Communication Skills. Oh, oke lah. Langsung ke pertanyaan pertama. Setelah perkenalan, coba jelasin kenapa antum bisa dapat gelar sebanyak ini, silahkan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat baik, pemirsa yang baik dimanapun berada. Alhamdulillah saya hari ini senang dikunjungi Ustadz yang keren. Masya Allah, Ustadz Suara. Alhamdulillah, ahlan di Palembang. Mudah-mudahan kegiatannya berkah. Amin, amin. Seiring rintik hujan ya, menemani, insya Allah ini berkah betul kedatangan beliau di Palembang. Ustadz, jadi pertanyaannya apa tadi Ustadz? Perkenalan dulu. Setelah perkenalan, gimana caranya bisa dapat gelar sebanyak itu? Masya Allah. Sebetulnya ya, tapi saya kenalin dulu. Saya Reno Anugrah Pratama, anak muda seumuran sama beliau, kelahiran 97 Ustadz ya. Jadi alhamdulillah udah nggak jomblo lagi, udah nikah, alhamdulillah dikaruniai anak. Sekarang di Palembang aktivitas dakwah dan lagi merintis dan membangun Al-Mumtaza Islamic Center di daerah Talang Betutu, kecamatannya Sukarami ya. Alhamdulillah di Palembang ini Ustadz, semangat belajar itu masih terus ada, terutama di saya. Jadi kalau antum bertanya kenapa sampai banyak gelar, itu hanya sekedar simbol saja. Saya pengen punya semangat apa ya, selalu belajar sebenarnya. Walaupun tidak semua titel dimasukin, tapi dilebihin supaya jadi pengingat. Jadi kita selain sebagai pendakwah, kita juga sebagai trainer. Kita punya, alhamdulillah Allah titipkan bekal menjadi seorang trainer, motivator, dan juga menulis beberapa buku-buku Islami, buku-buku pengembangan diri dan motivasi. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang pendakwah, memang nasihat pertamanya itu adalah kita harus gemar belajar. Jadi bukan hanya sekadar mengajar, memberitahu orang, kita harus juga ada semangat mau dikasih tahu orang. Nah artinya itulah ketika kita harus punya semangat, harus mau dikasih tahu orang, berarti kita harus punya semangat belajar. Berarti kalau orang ada gelar banyak, berarti tipenya suka belajar. Nampaknya gitu kan. Mudah-mudahan juga seiring dengan gelar, doain juga Allah berikan kemampuan terus memperbaiki diri, menambah ilmu dan menambah kebermanfaatan yang lebih luas. Oke, kalau riwayat pendidikannya di mana ya tuh? S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogja, Kesejahteraan Sosial. Kemudian S1-nya di Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta. Lalu S2-nya di Magister Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Patah, Palembang. Raden Patah di Palembang ini, Zat. Kalau certified-nya? Certified-nya di beberapa lembaga, ada yang dari Jogja sampai sekarang. Yang satunya itu di lembaga apa ya waktu itu? Ada di musim-musim pandemi ya. Ada juga yang baru kemarin juga di online akademi gitu. Sampai sekarang masih suka ngikut-ngikut gitu. Oh gitu. Kalau memulai karir di bidang trainer nih, bisa diceritain gimana story-nya? Dulu waktu aliyah, saya punya guru yang menginspirasi hidup saya. Dia itu selain ustadz, dia juga pembicara motivasi. Dari sanalah dream saya, ternyata saya juga pengen menjadi motivator. Waktu MA punya guru yang wow lah ya, sampai beliau juga masuk di aksi Indosiar waktu itu. Sekitar tahun berapa? Berarti tahun 2016-an apa ya? Masuk aksi, siapa namanya? Ustadz Ame, Andi Mesak. Itu salah satu guru ana waktu ana masih SMA, MAN dulu ya. Luar biasa beliau kan, menginspirasi. Sampai di waktu itu di Indosiar tuh beliau disebut mirip UJ. Karena memang beliau bisa menirukan ceramah seperti UJ, ngaji seperti UJ. Bahkan Masya Allah menjadi salah satu anak angkat Umi Tatu kan sampai sekarang. Namun qadarullah, mohon doa juga untuk Ustadz Ame, guru ana juga beliau.
lagi sakit di daerah Jawa Barat, di daerah apa ya, Cikeas apa nggak salah, apa daerah mana, lagi sakit beliau. Jadi mungkin lebih dari 4 tahun belum bisa mengisi tausiah kemana-mana, terbaring di rumah. Allah titipkan ujian untuk beliau. Tapi terakhir kemarin Masya Allah ketika teleponan tuh ada satu keinginan beliau itu, kan beliau selama ini ceramah kemana-mana, terbaring hanya bisa tidur. Apa coba keinginan besar beliau? Pengen ngumandangkan azan di masjid, kangen. Masya Allah, ada orang kangen azan, luar biasa. Dan apalagi kangennya pengen jalan ke masjid. Nah maka saya tuh kayak berdetek, dapat pesan. Banyak orang sehat tapi nggak rindu berjalan ke masjid, nggak rindu azan. Ya kalaupun rindu ke masjidnya aja, nggak rindu azannya. Oh iya. Kalau orang rindu azan itu Ustaz, berarti rindu ngajak orang ke masjid. Nah dan itu salah satu guru ana yang menginspirasi hidup ana, Masya Allah. Nah itu salah satunya dulu ketika beliau masih SMA, nah sering nyimak beliau, bahkan jauh Ustaz, mau datang ke situ tuh mungkin 1,5 jam lebih harus naik motor, tapi demi menyimak motivasi dakwah kita berangkat gitu. Itu latar belakangnya dulu. Nah terus bisa nyemplungnya ketika di Jogja, actionnya terbang ke Jogja kuliah, ada komunitasnya yang sama, yang juga beliau juga yang salah satu merintisnya, ada cabang di Jogja. Jadi ngumpul, belajar, mulai ngisinya itu nggak langsung ke acara-acara besar. Kita menyambangi panti asuhan, berbagi di remaja masjid. Sampai sekarang alhamdulillah sampai ke instansi secara profesional kan. Alhamdulillah semua dilalui melalui proses. Dan sudah berapa kota yang didatangi? Kalau didatangi mungkin kalau berapa ya? Untuk ngisi? Belum pernah terdata secara resmi ini. Kira-kira? Tapi diperkirakan mungkin sekitar 20 sampai 30 kota kabupaten kan. Gitu. Kalau provinsinya belum lebih dari 10 sepertinya. Oh iya. Oke, ada nggak dari 30 kota itu yang cerita yang unik, yang masih teringat, yang bisa di-share? Saat antum ngisi ada cerita apa yang didapat? Oh, Masya Allah. Lagi cerita dakwah mungkin di kampung ya. Kita lagi ceramah, ada yang teriak-teriak di luar, pegang batu. Woi, ngomong apa lu? Ngomong apa gitu kan? Jadi kita sampai jamaah itu kan anak muda lari-lari ketakutan di masjid. Waduh. Akhirnya ya sudah kita letakin aja mic-nya. Kita stop sebentar kan. Orang yang sudah pulang kita lanjut lagi. Gitu. Oh, ada ya? Ada. Seru gitu. Adrenalin memuncak. Kalau misal kita lawan, kita fighter aja kan. Cuman kita kan berdakwah lagi-lagi meniru bagaimana Rasulullah berdakwah. Rasul disakiti orang nggak balas. Jadi kalau orang itu teriak, saya keluar ngajak dia berantem, berarti saya kalah dong, gitu kan. Malu kita kan. Nggak nyontoh Nabi. Nabi kan dilempari nggak balas, diludahin aja nggak balas kan. Apalagi baru diteriakin, walaupun pegang batu nggak dilempar gitu kan. Nah dan itu Masya Allah banyak orang ketakutan gitu kan. Dan bagi saya di sanalah saya merasakan ya Allah, ternyata begini ketika dakwah ada tantangannya gitu kan. Nah karena memang training saya ini Ustaz spiritual Islam, jadi berdakwah lewat training, lewat pengajian, lewat nulis juga sebenarnya. Gitu, Oke, bisa nanti kita di akhir bahas tentang nulisnya. Sekarang yang Anda mau tanyain tentang public speakingnya dulu. Tidak sedikit orang yang susah untuk public speaking, bener nggak? Benar. Nah itu kira-kira apa masalahnya? Orang-orang sulit untuk, ayo antum misalnya ngisi, padahal dia ada misalnya ada ilmunya ya. Tapi nggak dulu, gimana tuh? Sebetulnya public speaking itu saat dia didampingi sukses mental sebenarnya. Jadi mental, karena kenapa orang bicara umum di depan umum itu butuh mental, jangan sampai mental block kata orang kan. Jadi nggak berani bukan berarti dia tuh nggak ada ilmu, bukan, tapi bisa jadi dia belum melengkapi khazanah keilmuannya dengan ilmu juga sebenarnya. Namanya ilmu jago ngomong kan. Nah sementara ada orang jago ngomong nggak ada ilmu. Oke. Bisa juga kan. Bisa juga. Maksudnya isinya sedikit, materinya itu aja misal. Tapi karena beliau itu jago mengemas, akhirnya ada episode 1, episode 2 dibikinnya gitu.
aslinya nggak terlalu banyak, tapi dia jago mengemas. Makanya orang biasanya kalau udah jago public speaking, lama-lama jago branding. Jago branding gitu kan. Nah, maka kalau ada orang punya banyak ilmu ya, sebetulnya dia tuh hanya butuh waktu belajar sebentar saja. Pertama, belajar keyakinan kepada Allah kan, dimana bahwa kalau mau hidup bermanfaat, ilmu jangan disimpan doang, harus disampaikan. Yang kedua, kita harus berguru dengan orang yang punya pelatihan sejenis public speaking, ataupun bisa melatih mental kita berbicara. Mungkin kita diajak dulu ngikut majelis beliau, tampil dulu 7 menit, nyampai tausiah, manasin jamaah dulu gitu kan sebelum ustadz utamanya datang. Nah itu bisa juga. Ya magang lah, kalau anak-anak kuliah kan butuh magang, PKL gitu ya, PPL ya kalau SPD ya, PPL, PKL kalau orang yang praktikum kan. Artinya apa, orang kuliah aja butuh praktek, percobaan, apalagi berdakwah ya. Sebelum ngisi materi betulan, magang dulu, nampingin ustadz gitu ya, bawain sandalnya, nyiapin sandalnya, kalau kayak saya nyiapin sandalnya gitu kan ya, nyiapin mic-nya ya, beresin kabel gitu ya. Lama-lama oh begini, oh gitu ya, kalau capek ternyata tekniknya begini. Oh duduk dulu sebentar minum. Nah jadi sampai sedetil itu berguru dulu. Jadi gaya bicara, penyebutannya ya, bahkan bagaimana mengonsep agar pembicaraan kita memukau, menghujam ke dada, sampai muhasabah membuat orang meneteskan air mata, begitu dia. Dan itu semua bisa dipelajari. Ilmu jago bicara bisa dipelajari. Nanti kapan-kapan kalau ada di Palembang boleh datang. Masya Allah. Kemarin baru selesai kita di Al-Mumtazir di sini ada namanya pelatihan dai-daiyah Ramadan. Alhamdulillah kemarin mungkin sekitar 50-an orang lah yang ikut. Di sini di tempat saya yang baru. Sebelumnya ada public speaking for dakwah, hampir 200-an orang. Jadi kita buat coba versi gratis, tapi ilmunya nggak receh. Insya Allah untuk dakwah, apalagi yang kemarin pelatihan dai-daiyah Ramadan itu, kita bekali public speaking, kemudian branding, media dakwah. Supaya apa? Supaya Ramadan ini lebih semarak. Masya Allah. Dia berdakwah dan dia gunakan medianya untuk berdakwah juga. Masya Allah. Jadi mental dulu. Terus termasuk keyakinan juga, plus jam terbang. Jadi damping ustadz kayak gitu. Ustadz dulu, ngemsi dulu, numpang kultum dulu gitu ya. Perbanyak jam terbang, akhirnya berani. Insya Allah berani. Oke, itu kan sekarang nih ada peserta pelatihan. Nah, peserta pelatihan tuh mungkin di antara mereka ada yang 1 kali pelatihan langsung bisa, tapi ada di antara mereka yang sulit gitu. Nah, gimana solusinya? Untuk yang sulit? Untuk yang sulit pastinya praktek dan pengulangan. Oh gitu. Jadi practice and repetition. Jadi semakin banyak praktek dan semakin banyak pengulangan membuat orang ahli. Sampai riset itu kan biasanya sampai 10.000 jam terbang. Baru seorang itu sebut ahli. Jadi kita misalnya mau jadi penceramah, sebut sampai ahli lah gitu. 10.000 kali jam terbang, berarti mungkin 10.000 kali ceramah atau 7.000 kali ceramah. Jadi terus latihan, baik latihan ya sendiri, mau di depan kaca, mau di depan majelis, mau ikut orang gitu ya, mau praktek di medsos zaman sekarang kan. Jadi diperbanyak jam terbang memang. Jadi memang pelatihan public speaking kita ikuti itu dia diajarin rumus. Prakteknya sehari-hari. Jadi nggak ada yang ibarat kata itu langsung menjadi pembicara hebat mendadak di hari satu, nggak ada. Adanya dia bakal jadi pembicara hebat. Nah, mungkin itu bisa. Kenapa? Karena dia udah dikasih rumus, dikasih cara, sampai mungkin gimana sih menciptakan jam terbang, kita ajarin kiatnya. Oh gini, bikin safari dakwah, bikin roadshow ke panti, kepedulian sosial, bisa semua. Intinya semakin banyak berbagi, semakin lancar seseorang public speaking. Jadi intinya harus dipaksakan dulu ya. Iya. Jadi saat ada kesempatan disuruh ngisi, ambil. Gaskan, jangan ditunda. Oke, boleh di-spill kata salah satu materi dari public speaking. Public speaking. Kalau di pelatihan dai kemarin aja ya yang saya spill, bekal dasar, apa saja bekal dasar, mungkin teknik dalam berbicaranya ya. Apa saja misalnya ada words, ada tone, ada motion. Ini kita pelajari kurang lebih hampir 1 jam kita belajar tentang itu.
Apa kemudian wood, kata-kata, kemudian tune, nada, nadanya, intonasi ya. ya kemudian motion, geraknya. Oke. Bagaimana perkataan kita sesuai dengan gerak tubuh kita. Nah, jadi ini awal, ini yang dipraktekin. Kemudian karena untuk bekal Ramadan kita kaitin dengan apa? Dengan cara membuat konten bikin ceramah bagaimana sederhananya. Oh, kita ajarin pertama bikin pembukaan dulu. Wajib nulis pembukaan bahasa Arab, terus bahasa Indonesianya alhamdulillah segala puji semua. Simpan dulu rumusnya. Terus tentuin judul. Misal judulnya apa? Menjaga sholat. Dalilnya apa saja? Surat apa? Hadisnya ada enggak? Setelah itu dapat berita terkini ada nggak? Mungkin yang penting-penting. Oh, ada orang sampai meneteskan air mata meninggal di masjid karena menjaga sholat. Ada juga yang meninggalkan sholat ini. Oke, bahannya sudah. Sekarang yang ketiga, narasikan. Narasikan itu artinya sambil baca. Narasikan dulu. Itu bikin narasi dulu. Jadi mulai dari assalamualaikum sampai saya akan berceramah tentang apa, Allah berfirman gini-gini, Rasulullah bersabda gini. Bahkan kita di masyarakat menemukan fakta ini sampai wassalamualaikum. Buat naskahnya dulu. Oke, naskah. Setelah itu praktek. Ngamalin ilmu yang pertama tadi, sudah diajarin cara ngomong, kata-katanya udah diajarin bikin gimana, nadanya dia praktekin lewat ngomong, pegang teks dulu pertama. Teks dulu. Terus lama-lama nggak pakai teks gitu ya. Nggak apa-apa pakai teks, nggak apa-apa. Catatan itu penting, nggak apa-apa awal. Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi kan.